Shalom saudara sekalian, selamat datang di Simple Study Bible. Kali ini saya akan membahas satu metode yang namanya baca gali Alkitab. Metode baca gali Alkitab ini diterapkan untuk membahas satu perikop Alkitab yang berbentuk narasi atau cerita. Jika bentuknya puisi, hikmat, surat, dan lain-lain, maka akan ada metode yang lainnya. Jadi, metode ini lebih fokus kepada metode yang ada ceritanya, narasinya di dalam Alkitab. Bagi Anda sebagai guru sekolah minggu, penatua, aktivis gereja, akan lebih mudah dibantu untuk menyiapkan renungan. Mungkin Anda sering sekali setiap minggunya atau beberapa minggu sekali menyampaikan renungan, baik itu di doa pagi, baik itu di ibadah wanita, pria, dan lain-lain, maka dengan metode ini Anda akan sangat dibantu untuk menyiapkan renungan Anda. Metode yang sederhana ini akan membantu kita untuk, pertama, memahami sebuah cerita atau perikop di Alkitab dengan baik, lalu kemudian mendapatkan pesan firman Tuhan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan berpikir, ngapain sih ribet-ribet begitu ya? Kan sudah ada tafsiran Alkitab dalam bentuk buku maupun online. Banyak juga renungan-renungan Alkitab yang bagus di online. Tinggal copy-paste, kata orang. Memang benar juga begitu ya, kita pengen dapat sesuatu yang instan. Tetapi akibatnya, kita hanya menjiplak dan tidak memahami Alkitab dengan baik. Banyak orang yang sudah mempersiapkan khotbah dengan bahan-bahan dari online. Tetapi ketika ditanya beberapa hari kemudian tentang cerita Alkitabnya, dia menjadi lupa dan bingung. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena tadi ya, karena bisanya cuma copy paste begitu ya. Hanya menjiplak saja. Tetapi tidak memahami isi daripada Alkitab itu sendiri. Melalui metode BGA ini, baca gali Alkitab, kita akan lebih mendalami perikop-perikop Alkitab dengan baik. Ya, metode ini diawali dengan membaca teks berulang-ulang. Jadi, jika Anda sudah menentukan teks yang akan dibahas, maka bacalah teks itu berulang-ulang. Kalau perlu, usahakan membaca perikop sebelumnya dan sesudahnya, supaya mengetahui cerita yang akan kita gali dengan baik. Misalnya, kalau cerita itu sepertinya seolah-olah tidak ada waktunya, begitu ya, maka kita bisa melihat perikop sebelumnya atau sesudahnya. Saudara, hal ini penting sekali karena kita harus menguasai dengan detail perikop yang akan kita gali. Yang kedua adalah waktu dan tempat. Mari kita perhatikan beberapa hal sambil membaca teks kita. Yang pertama adalah tandailah kata atau kalimat yang menunjukkan waktu, seperti kemarin, hari itu, pada hari pondok daun, dan lain-lainnya. Yang kedua, tandailah kata atau kalimat yang menunjukkan tempat, seperti Yerusalem, gurun, sumur, dan lain-lainnya. Kemudian, simpulkanlah situasi dari cerita ini, kira-kira sedang dalam situasi apa. Jadi, data-data tentang yang menunjukkan waktu dan tempat harus kita kumpulkan dan kita simpulkan sedikit saja, sehingga kita memahami cerita ini pada waktu kapan dan tempatnya di mana. Yang ketiga adalah tokoh. Kemudian tokoh-tokoh di dalam teks juga harus menjadi sorotan penting. Tandailah tokoh utamanya seperti Yesus, Musa, Paulus, yang paling sering disebut atau yang menjadi sorotan daripada penulis Alkitab. Tandailah tokoh sekundernya seperti murid-murid, orang Farisi, prajurit, wanita. Nanti kelihatan kok yang tokoh sekundernya itu munculnya itu biasanya agak jarang dan kita tahu dia mendampingi tokoh utama. Dan yang ketiga, analisa. Siapakah tokoh yang sebenarnya sedang disoroti oleh penulis Alkitab itu, bagian perikop itu? Tokoh-tokoh ini sedang mengalami situasi seperti apa? Yang keempat, dialog dan kalimat. Kita akan memperhatikan dialog dan kalimat di dalam narasi atau perikop yang sedang kita gali.
Lakukanlah dengan hati-hati untuk menandai beberapa hal yang penting. Tandailah kata-kata kerja, terutama yang diulang-ulang, seperti pergi, bekerja, bangunlah, angkatlah, dan lain-lain. Yang kedua, perhatikanlah jenis kalimat dari setiap tokoh. Apakah nasihat, teguran, ancaman, kutukan, marah, sedih, kecewa, dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan dialog pemeran utama dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Lalu kemudian simpulkanlah pokok pembicaraan atau penekanan kalimat dari setiap tokoh. Mulai dari tokoh utama, sekunder, dan juga kalimat-kalimat narator. Yang terakhir adalah pesan firman Tuhan. Setelah menyelidiki, maka ambillah waktu untuk memilih bagian cerita mana yang menjadi pokok utama daripada narasi tersebut. Yang kedua, tentukanlah pesan firman Tuhan yang ada di dalam teks, kemudian aplikasikan dalam kehidupan kita. Di sini kita perlu berefleksi. Kita perlu merenungkan sungguh-sungguh apa yang menjadi sorotan utama dalam cerita tersebut bagi diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mendapatkan pesan firman Tuhan tersebut dan mengaplikasikannya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan metode BGA dari saya. Kita ambil dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengkerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Oke, sesuai dengan metode yang pertama adalah bacalah berulang teks ini walaupun sudah tahu isi ceritanya. Kita kadang-kadang terjebak karena sudah tahu isi ceritanya, maka sebenarnya kita banyak sekali melewati bagian-bagian kecil tapi juga penting dalam satu cerita di Alkitab. Yang kedua adalah kita akan menganalisis tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ada Yesus, orang banyak, nelayan-nelayan, ada Simon, teman-temannya, Yakobus, dan Yohanes. Dan menurut saya, tokoh utamanya itu adalah Tuhan Yesus dan Simon. Simon ini kayak pembantu peran utama lah begitu ya. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis waktu dan tempatnya. Saya akan langsung kira-kira mengilustrasikan peristiwa ini dengan waktu dan tempatnya. Memang, waktu tidak terlampau dijelaskan pada perikop ini. Tetapi yang jelas, tempat sangat dijelaskan yaitu di Danau Genesaret dan di tepi pantai. Ketika Tuhan Yesus melihat para nelayan sedang di darat, ia meminta perahunya supaya agak jauh dari bibir pantai, supaya dia bisa mengajar banyak orang melalui perahu. Lalu Yesus meminta ke tempat lebih dalam untuk menangkap ikan. Jadi posisinya lebih agak jauh lagi tuh, tidak hanya di bibir pantai saja. Dan ketika terjadi lonjakan ikan yang sangat banyak, maka perahu-perahu yang lain itu ikut membantu. Masih di posisi yang sama tempat menangkap ikan.
Lalu mereka kembali lagi ke darat. Dari sini kita bisa membayangkan satu posisi yang sederhana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau boleh saya bayangkan dalam imajinasi saya, kira-kira demikian ya, ada bibir pantai, ada pantainya. Yesus sedang ada di sinilah. Saya kasih titiknya di situ mungkin ya. Kemudian nelayan-nelayan, ada dua perahu, ya Simon dan teman-teman dan lainnya, itu di sanalah begitu ya. Lalu Tuhan Yesus meminta mereka untuk menghantarkan dia sedikit lebih jauh daripada bibir pantai, supaya Tuhan Yesus dapat mengajar. Tentunya nggak akan jauh-jauh, sebab daya daripada suara kita berbicara kan keras, nggak bisa terlampau keras, apalagi di pantai. Kita bisa membayangkan di situ, berarti yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak banget. Sampai Tuhan Yesus harus memiliki jarak supaya mereka bisa mendengarkan pengajarannya. Lalu Tuhan Yesus meminta bertolak lebih dalam lagi untuk menebarkan jala. Nah, di sini terjadi satu mujizat, ikan-ikan itu tiba-tiba melonjak jumlahnya, begitu ya. Padahal itu siang-siang hari, pagi-pagi hari, dan bukan di tempat yang sangat dalam, maksudnya itu di tengah laut gitu. Tapi masih jaraknya masih di bibir pantai. Dan disinilah mujizat itu terjadi. Kira-kira ini adalah skema saya, bayangan dalam pikiran saya dari teks yang tadi kita baca. Yang keempat, kita akan memperhatikan dialog dan kalimat yang diucapkan oleh para tokoh dan juga narator. Kata kerja dalam dialog. Yesus, bertolak, tebarkanlah, menangkap, menjala. Simon, menangkap, menyuruh, menebarkan, dan pergilah. Kata kerja dalam narator adalah mendengarkan, melihat, membasuh, menyuruh, mengajar, melakukannya, menangkap, membantunya, mengisi, meninggalkan, dan mengikut. Saya bisa melihat ada satu rangkaian setelah saya renungkan ya, dari kata bertolak sampai mengikut menurut keterangan daripada narator kata kerjanya. Jadi, ada satu titik poin dari kata bertolak, itu adalah satu titik poin, lalu kemudian sampai akhirnya mengikut. Bagi saya, hal ini menarik sekali. Ada satu proses, satu titik poin, sampai mereka mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, disinilah kita harus banyak-banyak berefleksi. Kita akan bisa melihat apa yang penting menurut kita, menurut pandangan kita. Sehingga kita bisa mengaplikasikan dan mendapatkan pesan firman Tuhan melalui cerita ataupun teks yang sedang kita gali tersebut. Terakhir adalah kita menuliskan pesan firman Tuhan. Menurut saya, Yesus mengajar lalu mengenal dia lebih dalam melampaui akal. Mengenal dia lebih dalam yang tadi saya katakan, bahwa titik poinnya pertama adalah Yesus mengajar. Lalu mengenal dia lebih dalam lagi, yaitu saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk bertolak lebih dalam lagi, ke tempat yang tidak mungkin, yang melampaui akal. Tidak mungkin siang-siang disuruh ke tempat tidak terlampau dalam, dan tidak terlampau jauh daripada bibir pantai untuk menangkap ikan. Tapi terjadi mujizat luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi menurut saya, Simon itu tidak terpukau dengan mujizatnya Tuhan Yesus. Yaitu ikan-ikan itu memang dia dapatkan banyak, bahkan teman-temannya semuanya mendapatkan ikan, tetapi fokus daripada Simon itu tidak kepada ikan-ikan dan mujizatnya. Tetapi fokusnya dia adalah mengenal dia lebih dalam lagi melalui pertobatannya. Ini menarik bukan? Karena kadang-kadang ada orang yang ada orang yang melewatkan ya ajaran Tuhan Yesus, ngikutnya setengah-setengah, dan pengennya lebih mengenal lebih dalamnya lagi itu hanya melalui mujizat-mujizat tanpa pengajaran Tuhan Yesus. Dan fokus hidupnya akhirnya adalah mujizat. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada kebaikan Tuhan, maka itu bukanlah Tuhan. Tetapi berbeda dengan Simon, dia tidak fokus kepada mujizat,
dia sudah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus di bibir pantai, lalu dia bertolak lebih dalam lagi mengenal melalui, boleh dikatakan melalui mujizat yang melampaui akal dan pikirannya, tetapi tidak sampai di situ saja. Dia sungguh-sungguh fokusnya adalah mengenal Tuhan dalam pertobatannya. Nah, yang kedua, bagi saya aplikasinya adalah Tuhan menantang hidup kita untuk tidak flat, tetapi mengenal Dia melalui tantangan kehidupan. Semakin mengenal Tuhan Yesus, maka semakin banyak tantangannya. Banyak tantangan yang melampaui akal dan pikiran kita, sehingga kita membutuhkan mujizat. Tetapi bukan mujizat itu yang menjadi fokus hidup kita, melainkan adalah pengenalan kita melalui pertobatan kita. Sehingga day by day hidup kita diperbaharui. Oke saudara sekalian, demikian dulu metode baca gali Alkitab dari saya. Nanti ada waktunya lagi kita akan melihat tidak hanya narasi, tetapi bagaimana kita menggali melalui kitab-kitab hikmat, puisi, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.